Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delia Oktavianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang networking models. Nah, pertama itu ada outline, konsep TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, oscillator model. Yang pertama itu ada konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Jadi, supaya perangkat-perangkat itu bisa ngobrol, mereka butuh aturan yang jelas. Aturan inilah yang disebut dengan networking models. Dengan adanya model standar, semua vendor baik dari merek A atau B bisa saling komunikasi tanpa masalah. Nah, selanjutnya ada before open networking model exists. Nah, sebelum adanya model standar, setiap perusahaan membuat aturan sendiri. Hasilnya, perangkat dari vendor yang berbeda tidak bisa saling terhubung. Contohnya IBM pernah membuat SNA, sementara vendor lain atau aturan berbeda lagi. Jadi rumit dan tidak efisien. Jadi pertama kali itu 1974 atau System Architecture Network atau disingkat juga jadi SNA. Nah, selanjutnya itu ada TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar komputer utamanya yang saling berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di sini ada application, ada transport, internet network access, dan application, net transport, network, data link, dan physical. Nah, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesanan-pesan berskala. Di antara contoh service dari aplikasi, yaitu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan TCP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses sebuah server. Application layer adalah lapisan teratas yang langsung berhubung dengan aplikasi yang kita gunakan. Lapisan ini memastikan aplikasi dapat menggunakan jaringan. Selanjutnya, nah, fungsi dari transport layer menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TOP dan UDP. Nah, TCP dan UDP, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TOP itu adalah error reverse mechanism. TCP mendukung mengecekkan kesalahan dan memastikan data benar-benar sampai. Sedangkan UDP lebih cepat, tapi tidak mengecek ulang data, biasanya untuk video call atau streaming. Transport layer ini ibarat kurir yang memastikan paket sampai dengan cara tertentu. Selanjutnya, ada networking layer. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua filet yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani
konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya. Nah, addressing memberikan alamat IP untuk setiap perangkat. Jadi kalau ada addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Sedangkan kalau routing adalah fitur yang disediakan pada IP di bagian bekerja layaknya kantor PO mencari rute tercepat. Kalau dibayangkan, network layer itu seperti kantor pos yang memiliki rute yang efisien. Nah, IP Internet Protocol terdapat dalam network layer, yaitu OSI, digunakan address untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address, yaitu IPv4 pengamatan 32 bit, IPv4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Jumlah maksimal host yaitu 4.254.967.296. Dan IPv6 itu pengamatan 128 bit. IP terbagi menjadi 8 blok. Terus selanjutnya ada data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link ialah focus frame check sequence, yaitu error detection mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa reference. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah match address. Terus di sini juga ada physical layer, mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, data link layer itu mengatur komunikasi antar perangkat pada satu jaringan yang sama, memakai match address dan mendeteksi error pada frame. Sedangkan physical layer itu mengatur media fisik yang digunakan kabel konektor, sinyal listrik, dan lain-lain. Dua lapisan paling bawah mengatur proses pengiriman data secara fisik. Selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header data pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Saat data dikirim, setiap layer dibungkus data dengan header sesuai tugasnya. Proses ini disebut encapsulation. Saat data diterima, setiap layer membuka kembali header tersebut. Inilah proses decapsulation. Nah, ini seperti paket yang dibungkus berlapis-lapis sebelum dikirim, lalu dibuka kembali lapisan demi lapisan saat penerima menerimanya. Selanjutnya yaitu ada OSI model konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi pengembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan daripada OSI layer. Namun, OSI layer biasanya dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan Open System Internet Connection, atau bisa juga di 7 Layer Models. Nah, selanjutnya di sini ada OSI model konsep. Di sini ada 7 layer konsep. Yang pertama itu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan terakhir yaitu physical. Nah, untuk application itu memuat HTTP,
SFTP, SMTP. Sedangkan presentation itu SSL, TSL, dan session itu RTP, SQL, transport, TCP, dan UDP, network, IP, ICMP, dan data link, internet, dan MAC, fisik, dan terakhir itu ada physical, internet, dan 100 BSD. Dan layer berkaitan dengan unsur interface, data, formatting, dan communication session 1 sampai 4. Jadi ini ya. Dan upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5 sampai 7. Nah, itu saja yang dapat saya ucapkan. Mohon maaf bila ada kata ataupun pengucapan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.